Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi di podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Nah, dan narasumber kita pada hari ini juga berbeda nih, seger, karena kita menghadirkan darah-darah muda nih sabar. Jadi daripada kita berlama-lama, lebih baik kita langsung kenalan aja nih sama dua orang narasumber yang udah ada di samping saya. Boleh kenalan ke sober, sebutkan nama, usia, dan asal sekolah. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Reza Irawan. Saat ini saya berusia 16 tahun dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sumberjo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Sartika, asal sekolah SMA Negeri 1 Sumberjo dan umur saya 16 tahun. Oke, berarti kita hari ini sudah bersama Reza dan Nadia. Mungkin sober kepo nih, kenapa sih kok yang diundang Reza sama Nadia nih? Jadi Reza dan Nadia ini adalah remaja teman sebaya binaan BNN Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024. Pada saat itu kalian masih SMP ya? Iya, Kak. Ya. Jadi ketika mereka nih duduk di bangku SMP nih, mereka ini terpilih nih menjadi remaja teman sebaya atau juga bisa kita sebut duta anti narkotika di sekolahnya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih sama Reza dan Nadia, tentunya seputaran narkoba dan remaja nih. Kita pengen tahu nih, gimana sih awal mulanya nih Reza sama Nadia bisa terpilih nih menjadi remaja teman sebaya atau duta anti narkotika untuk sekolahnya terdahulu. Dari Reza boleh? Baik, izin menjawab. Jadi awal mulanya itu kita tidak mendapat informasi apapun tentang undangan tersebut, tapi dari guru bimbingan dan konseling memberitahu kami bahwa kami mendapatkan undangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus dan dipercayai untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berlangsung selama 3 hari. Izin menjawab ya Kak, mungkin guru bimbingan konseling di SMP yang terdahulu itu melakukan pengamatan mulai dari kami yang mengikuti organisasi siswa intrasekolah sampai ke kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu kami berdua ini dipercaya untuk mengikuti kegiatan di BNN selama 3 hari. Nah, berarti Reza dan Nadia ini adalah siswa-siswi terpilih ya di SMP. Sebelumnya SMP mana ya? SMP Negeri 2 Sumberjo. Oke, berarti waktu menjadi remaja teman sebaya, Reza dan Nadia ini mewakili SMP Negeri 2 Sumberjo. Nah, perasaannya gimana nih setelah ditunjuk nih sama guru BK? Kalian berdua ikut kegiatan BNN ya gitu. Apakah takut? Loh, kenapa nih kok disuruh ikut kegiatan BNN? Apa seneng atau bangga gitu? Yang pastinya senang dan bangga sih Kak, karena kami dipilih tanpa adanya seleksi, jadi langsung sekolah mempercayakan kami dan kebetulan itu adalah event pertama kami atau kegiatan pertama kami yang langsung berkaitan dengan organisasi besar seperti Badan Narkotika Nasional. Oke. Kalau Nadia gimana nih perasaannya? Kalau saya sendiri itu awalnya pastinya takut ya Kak, karena saya itu bukan tipikal yang percaya diri. Akan tetapi karena sekolah sudah mempercayakan pada saya menguatkan diri dan akhirnya bisa berinteraksi di luar sekolah gitu. Oke. Nah, berarti itu adalah suatu kebanggaan ya bisa menjadi remaja teman sebaya perwakilan dari SMP Negeri 2 Sumberjo. Nah, bisa dijelasin nggak selama 3 hari kegiatan nih, kalian itu dapat apa aja sih? Baik, ada banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, mulai pengetahuan tentang narkotika, kemudian pengetahuan tentang public speaking, lalu belajar tentang PIKR itu seperti pembelajaran tentang gender dan lain sebagainya yang tentunya sangat berguna bagi kami ke depannya. Yang pasti itu pengalaman ya Kak, tentang narkoba maupun lain-lainnya. Dan juga kita juga dapat teman dari luar sekolah. Selain itu juga kita lebih disiplin karena kita mempersiapkan dirinya itu dari pagi. Oke. Nah, setelah selesai semua nih rangkaian kegiatannya selama 3 hari itu, berarti kan kalian sudah sah nih menjadi remaja teman sebaya. Dan hal apa nih yang kalian lakukan setelah kalian kembali ke sekolah dengan membawa nama remaja teman sebaya Badan Narkotika Nasional? Dari kami berdua, kami membawakan organisasi bernama Forum Anti Narkotika Sekolah, di mana Forum Anti Narkotika Sekolah tersebut menjadi satu-satunya organisasi yang belajar menanggulangi tentang narkotika di sekolah
di SMP Negeri 2 Sumberjo dan sudah menjalankan beberapa proker seperti pembuatan poster, yel-yel anti narkotika, sosialisasi ke kelas-kelas. Ada 3 kelas, kelas 7, 8, dan 9 saat itu, dan itu adalah satu-satu yang pertama, proker pertama yang kami jalankan yang berkaitan dengan sosialisasi. Oke. Nanti mau nambahin? Izin menambahkan ya Kak, pada saat upacara Senin juga kami 2 kali aja Iya. itu menyanyikan lagu Mars BNN. Mars anti narkotika Iya. ya. Oke. Nah, jadi setelah kalian kembali ke sekolah, kalian ini membawa banyak ilmu, dan itu nggak untuk diri sendiri ya, untuk disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Nah, sebagai remaja teman sebaya, gimana sih kalian melihat nih fenomena penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja pada saat ini? Yang pastinya fenomena tersebut sangat miris ya Kak, apalagi penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur seperti siswa, anak-anak usia dini yang tentunya masih membutuhkan pengawasan oleh orang tua, dan dari mereka sendiri harus menumbuhkan kesadaran. Jadi kesadaran tersebut harus mulai ditumbuhkan dari diri sendiri, baru kepada orang lain. Dan jangan pernah ada dalam pikiran kita itu terbesit rasa ingin mencoba atau rasa ingin tahu terhadap narkotika, karena narkotika itu konsekuensinya sangat panjang. Bahkan ketika kita mengkonsumsi, itu akan sangat sulit terlepas dengan rehabilitasi sekalipun. Oke. Izin menambahkan ya Kak, tentunya kita sedih banget lihat maraknya salah pergaulan pada zaman sekarang ya Kak. Terutama anak-anak muda yang FOMO nih, buat ikutan nyobain-nyobain gitu karena ingin dilihat keren gitu sama teman-temannya. Kalau nggak nyoba nggak keren gitu katanya ya. Nah, kan berarti kita melihat fenomena ini, anak-anak itu sebenarnya FOMO ya, karena mungkin juga ada rasa gengsi gitu, karena kalau kata teman-temannya, nih kalau kamu nggak coba, kamu nggak keren gitu. Nah, sebagai remaja teman sebaya nih, gimana sih kalian menumbuhkan pikiran nih, atau mempengaruhi teman kalian bahwa sebenarnya narkoba itu nggak ada keren-kerennya loh gitu. Oke. Izin menjawab ya Kak, yang pasti senjata pertama kita itu adalah media sosial. Iya. Itu kita menyebarkan seperti misal kita ngasih contoh dampak-dampaknya itu biar teman-teman tuh pada takut, karena mereka tahu nih kalau kita nyobain ini yang bakal terjadi itu seperti ini. Selain itu juga kita bakalan sosialisasi kepada mereka dan juga orang tuanya nih, karena pengawasan orang tua itu tetap nomor 1. Oke. Kalau dari saya tentunya langsung melakukan aksi nyata. Kita melakukan penyebaran informasi positif kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan lain-lain. Seperti siswa-siswi di sekolah ini, kita memberikan informasi yang positif kepada mereka bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan wajib dijauhi. Tidak hanya itu, dari kita juga harus bisa menumbuhkan ketahanan diri. Selain menumbuhkan ketahanan diri, kita juga harus memulai dari diri kita sendiri. Kan kalau misal kita ngajak orang, dari diri sendiri juga harus siap gitu ya Kak. Jadi diri sendiri juga harus optimal, baru kita mengajak kepada orang lain. Iya, artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri nih. Jadi Reza dan Nadia juga jangan cuma ngomongin orang nih kata teman-temannya kan. Berarti kita juga harus menumbuhkan ketahanan diri di diri kita sendiri. Nah, kalau tadi kan itu untuk mencegah nih supaya teman-temannya nggak ikut FOMO, nggak ikut gaya-gayaan tuh sama penyalahgunaan narkoba. Nah, misalnya nih ada teman kalian nih, teman dekat atau teman di sekolah nih, ternyata dia tuh ada isu nih dia menyalahgunakan narkoba, atau kalian lihat depan mata kalian sendiri dia ternyata dia lagi pakai narkoba gitu, apa yang kalian lakukan? Kalau masih isu tentunya kita harus mencari kebenarannya dulu sih Kak, itu informasinya valid atau enggak. Tapi apabila kita melihat di depan mata dan sudah terbukti bahwasannya dia menggunakan, kita jangan menjauhi, tetapi kita mengajak dia untuk berhenti, dan mengajaknya itu perlahan-lahan. Jadi dengan cara yang halus, tidak langsung stop, jangan gunakan. Kita pakai dengan bahasa yang halus supaya dia mengerti. Dan memberitahu aja itu nggak cukup. Kita berikan contoh kasusnya kepada dia secara langsung gitu, melalui media sosial dan lain sebagainya. Bahwasanya narkoba ini dampaknya nyata, baik kepada fisik maupun kepada mental. Izin menambahkan ya Kak, seperti yang dikatakan oleh Reza tadi, yang pertama kita lakukan adalah merangkulnya, jangan menjauhinya. Apabila dia tidak mau mendengar kita bisa langsung bicara kepada orang tuanya, maka akan dilanjutkan oleh orang tuanya. Nah tuh sobat, jadi kalau ada temannya atau tetangganya gitu ya, teman dekat kita yang menyalahgunakan narkotika, itu jangan langsung dijauhin, jangan dijauhin ya Nadia Mareza ya, tapi kita harus rangkul karena mereka itu sebenarnya butuh kita.
Nah, kan tadi kalian tuh sudah menjalankan program-program nih di SMP Negeri 2 Sumberjo ya, dan itu tuh berhasil kan ya. Nah, setelah kalian melanjutkan jenjang pendidikan nih di SMA Negeri 1 Sumberjo, apakah kalian akan melanjutkan nih program-program kalian yang sudah dijalankan di SMP Negeri 2 Sumberjo? Apabila diberi kesempatan tentunya bakal melanjutkan sih Kak. Oke. Izin menambahkan ya Kak, kalau dari kita sendiri itu sudah sangat dipastikan bakalan ngelanjutin sih. Apalagi kalau diberi kepercayaan sama sekolah. Karena sayang banget nih selama ini kita udah dibimbing sama BNN, nggak mungkin kita nggak ngelanjutin. Oke, jadi Reza dan Nadia ini akan melanjutkan nih program yang sudah dijalankan di SMP Negeri 2 Sumberjo, di SMA Negeri 1 Sumberjo, apabila diberikan kesempatan dan dukungan nih dari pihak sekolah ya. Nah, sebagai remaja nih, coba dong kasih tips nih kepada penonton yang ada di rumah. Gimana sih caranya agar terhindar nih dari penyalahgunaan narkotika? Baik, yang pertama itu jangan pernah ada pikiran untuk mencoba-coba. Karena ketika kita sudah ada pikiran untuk mencoba-coba, jadi kita mencoba sedikit, lama-lama itu akan bertambah dan intensitasnya semakin banyak sehingga menyebabkan kecanduan. Lalu yang kedua, untuk penyebaran narkoba itu sangat masif. Jadi kita harus bisa membentuk ketahanan diri kita. Jangan pernah memberi kepercayaan pada orang lain apabila orang lain tersebut itu ingin mengajak kita untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Nadia. Izin menambahkan ya Kak, yang pertama itu kita harus pintar memilih lingkungan gitu. Oke. Kalau lingkungannya buruk, pasti kita akan terjerumus ke hal-hal buruk. Selain itu, seperti yang dikatakan Raja tadi, jangan FOMO gitu. Kalau orang ikut ini, nyobain narkoba, kita ikut-ikutan itu nggak usah. Jadi kita sebagai remaja juga harus punya pendirian sendiri gitu. Oke, jadi tipsnya nih dari Nadia dan Reza itu yang pertama pintar-pintar memilih teman ya, karena lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi kita, apalagi kita nih remaja masih labil gitu ya. Selanjutnya tadi jangan FOMO, jangan pingin ikut-ikut tren gitu biar dibilang keren. Terus yang paling penting adalah meningkatkan ketahanan diri di diri kita sendiri. Nah tadi udah nih ngasih tips buat teman-teman yang menonton di rumah. Nah tadi kan Nadia dan Reza sebenarnya ingin banget nih kan melanjutkan program-program yang sudah sukses nih di SMP Negeri 2 Sumberjo, di SMA Negeri 1 Sumberjo. Nah, kalian kan di sini sudah hampir setahun ya? Iya, betul lah. Sudah mengetahui lah lingkungan sekolah, terus bagaimana pola siswa-siswa di sini. Nah, gimana sih rencana kalian itu? Atau kalian sudah terbayang-bayang nih, saya akan melakukan program ini gitu di sekolah ini? Baik, izin menjawab. Untuk kondisi anak-anak di sekolah ini bisa dibilang kondisinya masih aman ya Kak, jauh dari paparan narkotika. Dan untuk apabila diberi kesempatan, kami sih inginnya berkolaborasi dengan organisasi PIKR, karena kan organisasi PIKR itu yang membidangi hal tersebut, dan bisa berkolaborasi untuk melanjutkan program-program kerja kami di SMP dulu. Izin menambahkan ya Kak, dari Raja tadi, setelah diberi kesempatan tentunya kami bakalan membentuk yang namanya program kerja nih. Yang pasti itu berhubungan dengan gadget. Karena kan mayoritas siswa di sini itu Gen Z ya Kak, jadi mageran. Selain itu juga mereka lebih suka kegiatan seperti outdoor game Kak. Jadi kita sebisa mungkin menciptakan kegiatan yang menarik dan mereka sukai. Nah, contohnya nih apa gitu? Kegiatan yang Gen Z banget nih gitu. Contohnya kayak yang sekarang kita lakuin yaitu podcast Kak. Karena dengan podcast itu kan bakal diupload di media sosial nih. Jadi sasarannya nggak cuma warga sekolah kita aja, tetapi bisa orang lain juga bisa merasakan manfaat dari podcast kita. Oke. Mengikuti perkembangan zaman juga, kita juga bisa nyiptain kayak misalnya kayak Clash of Champions tapi versi narkotika gitu Kak. Seperti itu yang berbau dengan Gen Z zaman sekarang. Oke, nah berarti kan udah banyak nih sebenarnya rencana-rencana yang ada di benaknya Nadia dan Reza nih. Ya, semoga saja pihak sekolah mendukung ya program ini dan bisa bermanfaat buat seluruh siswa SMA Negeri 1 Sumberjo maupun remaja-remaja lain nih yang ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, Reza dan Nadia, sebelum kita selesaikan nih obrolan kita pada sore hari ini, biar kita kesannya nih Gen Z banget dan remaja banget gitu, boleh dong Reza dan Nadia kasih kata-kata hari ini ya Kak gitu ke sober yang menonton di rumah. Dari Nadia dulu. Baik.
Jangan gunakan kata-kata muda berkelana tua bercerita hanya untuk ikut-ikutan menggunakan narkoba. Oke. Say no to drug. That's simple, bro. Oke, kalau dari Reza, say no to drug. That simple, bro. Oke, keren banget nih kata-kata hari ini dari Reza dan Nadia. Oke sobar, sekian nih ngobrol-ngobrol kita bareng Gen Z kita hari ini. Sampai jumpa di episode Sudut Pandang selanjutnya. Saya Oti Pratiwi sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on Drugs for Humanity. Huha!